karbonnya tadi nggak kita kelola, yang rugi kan lingkungan juga. Migasnya nggak kita keluarin, yang rugi kan masyarakat juga. Kalau kita mau memberikan manfaat positif, mendevelop sebuah community, kita mau melestarikan lingkungan, kitanya harus kuat dulu. Kitanya harus punya pedomannya segala macam yang kuat. Negara ini butuh energi. Energi itu harus kita hadirkan nih. Kalau negara nggak punya energi, negara nggak bisa berdaulat sepenuhnya. Nah, baru sekarang kita masuk di CSV nih. Nah, ini kan seringkali gini. CSV itu untuk industri FMCG. Nah, pertanyaan kan jadi gini, emang migas, especially di industri hulu migas, ada CSV-nya? Atau kalau memang nggak ada aja gitu ya? Apa memang bisa melakukan CSV di industri hulu migas? Ini karena banyak banget ketika kita kalau ketemu teman-teman kita gitu, emang bisa? Emang apa contohnya? Ada lain sebagainya. Itu gimana, Mas? Ingat diskusi waktu ini nggak, Mas? Sebuah perusahaan yang berurusan dengan pesawat. Terus apa CSV ku? Ya udah tak ajar ke ibu-ibu masak nggawe pecel. Engko pecelnya tak tuku buat konsumsi catering gitu. itu kan yang sering terjadi ya. Iya. Karena semua ini menariknya CSV itu kita di FMCG kita udah done ya. Udah kita mau formulanya. Iya, oke. Dan itu alhamdulillah berkah sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat buat semua. Amin. Nah, di hulu migas, aku jualan apa Mas coba? Lah, sumber revenue-nya kan minyak mentah dan gas bumi. Apa tak pikul-pikul minyak mentah terus bikin ini kan enggak Mas? Iya, benar. Beda sama FMCG, dia produknya udah jadi. FMCG poles dikit jadi Mas. Oh, kemasannya ramah lingkungan, udah beres. Oh ininya, apapun lah. Petani sebagai pemasoknya dikelola gini-gini, udah selesai CSV-nya. Di sini kita ini challenging. So tadi bahwa tidak harus kita berpatok pada end product yang ini karena dunia udah beda gitu, ekstraktif dengan itu beda. Nah, ketahanan energi itu menjadi fundamentalnya. Yang kedua, revenue maker-nya di mana? Itu yang harus kita identifikasi dulu. Terus apa value yang kita share ke masyarakat, ke lingkungan? Adalah tadi yang sesuai dengan konsep keberlanjutan. Karena kalau kita karbonnya tadi nggak kita kelola, yang rugi kan lingkungan juga. Terus kalau migasnya nggak kita keluarin, yang rugi kan masyarakat juga. Nggak punya energi, dia harus impor. Jadi itu fundamentalnya. So pendekatan tadi yang saya pakai untuk CSV di kita, implementasinya seperti apa? CCS juga salah satunya. Oke. Kenapa sih kita harus survive? Sekarang gini, kan ada pendapat yang bilang bahwa itu perusahaan berderma aja. Loh, untuk perusahaan bisa berderma, memberikan kebaikan ke masyarakat, ke lingkungan, kan dia harus kuat dulu. Kalau diajarin, harus kuat. Kalau diajarin teknik survival di gunung sama di laut, pada saat dicemplungin di laut gitu, apa yang kamu lakukan pertama? Itu temenmu mau gabung ke tengah laut. Kan kita nyelamatin kita dulu supaya bisa nolong dia. Makanya banyak kejadian, ada orang nggak memastikan keselamatannya, dia mau coba-coba nolong, ikut kelelep Mas, hilang dua-duanya. Kan gitu ya. Jadi kalau memang kita mau nolong, kita harus mikir dulu nih. Kita kuat dulu, baru kita angkat teman kita ini. Apa potensial hazardnya dan lain-lain. Nah sama, kalau analogi perusahaan kan gitu. Kalau kita mau memberikan manfaat positif, mendevelop sebuah community, kita mau melestarikan lingkungan, kitanya harus kuat dulu nih. Kitanya harus punya pedomannya segala macam yang kuat, sehingga kita jalan. Nah, untuk bisa kuat itu kan finansial kita juga harus kuat. Kita harus sustain dulu. Balik lagi ke awal cerita ini. Sustainability nomor satu untuk ESG. Sustainability bisnis maupun lingkungan dan sosialnya kan seperti itu kan. Seringkali juga kita ini kan terjebak pada kita implementasi ESG lah lupa gitu, perusahaannya rugi gitu ya. Perusahaannya nggak mendapatkan profit gitu ya kan, jadi sedih gitu ya. Betul. Dalam hal ini. Kalau boleh dikit ya Mas, ini ada yang menarik tadi. ESG akhirnya jadi campaign. Aku cuma mau ngingetin ke kita sesama praktisi, termasuk ke diri saya sendiri ya. Yang penting ada evidence. Karena gini, 23 tahun nih saya ngulik-ngulik lah ya semuanya. Dari mulai communication, terus
compliance, terus ke mana, ke Komdev, udahlah ada di dunia itu gitu. Kita itu pada saat bicara implementasi ESG, yang terpenting adalah teman-teman itu harus punya evidence. Evidence-nya dicatat, didokumentasikan yang bagus. Ya, karena seringkali bener banget Mas, itu evidence itu kan relate sama data kan. Nah, kesediaan data itu seringkali susah gitu ya. Jadi data stewardship itu waduh, itu memang prosesnya memang kalau di konteks perusahaan seringkali kita ketemu teman-teman gitu, waduh susah, aduh tarsok ngeliat dulu, cari dulu dan lain sebagainya kan gitu. Nah, evidence-nya nggak ada dalam hal itu. Kami yang besar di dunia komunikasi itu Mas, sesuatu yang biasa-biasa aja bisa jadi menarik loh. Iya, jadi bahan gitu ya. Dengan narasi yang bagus. Emang ilmunya begitu Mas gitu ya. Emang kita dibesarkan untuk berbuat itu, untuk melakukan komunikasi positif. Kita itu udah embedded di dalam. Tapi jangan sampai bicara ESG datanya nggak kuat. Itulah kenapa segitiga tadi aku bilang fundamentalnya dua ini nih. Kalau dari Komsek, ini aku kecilin ya ke mikronya itu ke CID tadi. License to operate sama mitigasi risiko. Ini dulu nih. Matengin, buktikan bahwa ini yes gitu, bahwa ini oke. Reputasi akan datang sendirinya. Jadi nggak usah kita crafting ina-inu macam-macam terus malah nanti kita mana buktinya kan malah repot sendiri. Jangan, ini buktiin dulu nih. So bicara ESG yang paling utama adalah data dan evidence. Itu ini sekedar nyisip-nyisip. Ngingetin diri sendiri. Iya. Memang itu masalah sih gitu ya. Akhirnya kalau datanya nggak ada, evidence nggak ada, jadi kayak dalam tanda kutip greenwashing karena juga tren juga dalam. Iya, khawatirnya nggak niat greenwashing sama sekali nggak ada ya gitu kan. Kita bikin positif aja nih. Nah, nggak ada niat bohong kok, cuma mana buktinya? Ada di mana? Ada Piggy kan, ada repot. Di mana gitu. Banget. Nah, Mas kembali lagi ke CSV tadi. Ya, kan Mas Arya tadi sempat menyampaikan kepada kita bahwa ada yang pertama adalah terkait dengan reconciling product and market. Ya, kemudian yang kedua ada redefining productivity in the value chain, dan yang ketiga enabling local cluster development. Ketiga ini CSV, kalau katakanlah Mas Arya tadi bisa ya di industri rumah tangga. Atau saya kembalikan, emang harus CSV, kenapa nggak CID aja? Atau memang bagaimana dua-duanya ini ya? Kan gitu jadinya. Ya, sebenarnya sih kebutuhannya aja ya. Kalau memang teman-teman di industri ekstraktif itu mau bikin CSV ya bikin aja. Yang penting mapping dulu, bisnis mappingnya, social mappingnya, potential environmental mappingnya semua itu komplit gitu. Komplit ya. Jadi sepanjang value chain-nya tadi deh. Kan yang poin ketiga tadi ya, yang masalah local cluster development, hulu migas, PHE ya, PHE khususnya, itu tingkat TKDN-nya lebih dari 60% Mas. Wow, lebih dari 60%. Targetnya cuma 58. Iya. Jadi artinya apa? Kalau kita sustain perusahaan ini sustain, itu impact-nya kan luar biasa Mas. Jadi tenaga tingkat kandungan dalam negeri yang terserap itu lebih dari 60%. Dan ini positif buat negara ini gitu. Nggak usah bicara berat-berat dulu deh. Dari serapannya berapa sih? Kan mau ngukur nih, bicara parameter ya. Ngukurnya pakai apa sih? TKDN ini berapa sih? Di Google aja itu ada 60%. So local cluster business development dan lain-lainnya itu bisa tumbuh kalau industri ini tumbuh. Sederhananya gitu. Nah, kalau mau seperti apa ngulik lagi mungkin nanti ada di sini bagian pertama babak kalau di film-film part 1 to be continued gitu. Gak rampung-rampung kok Mas. Panjang itu pasti. Iya. Nah, artinya gini Mas, CSV itu perlu nggak? Anda tadi kan bisa menjadi pilihan, perlu nggak sih di industri migas mengingat banyak banget tantangan gitu ya, baik tantangan lokal, global, isu-isu terkait dengan keberlanjutan maupun tanggung jawab sosial, ini masih diperlukan nggak sih? Atau udahlah nggak usah ngomong CSV, yang pasti aja gitu, seperti apa Mas? Perlu. Ini keren. Mantep aja, perlu. Karena bicara sustainability ujung-ujungnya ke sana Mas, ke satu kata itu aja. Kalau kita mau sustain, kan license to operate tadi ada yang sosial, ada yang formal, itu kan intinya dukungan. Dia nggak akan dukung kalau nggak ada nilai tambah kan. Masyarakat kan simple ya, what's in it for us gitu ya. Kita juga semua kan gitu ya, what's in it for us, pasti kan gitu dulu ya. Betul. Kalau didukung sustain,
So share value yang kita berikan kan juga harus bisa membangun itu gitu. Iya. Nah, Jadi, ini keren banget Mas. Perlu. Nah, Mas boleh nggak sharing gitu ya agar teman-teman yang dengerin atau ngelihat social impact talks ini mendapatkan inspirasi gitu ya. Sebenarnya kan sering kali kita cuma mendengar, oh FMCG kalau ngomongin CSV udah kelar gitu. Emang kalau di industri kita ekstraktif gitu ya, baikpun mining maupun oil and gas gitu, emang seperti apa gitu ya. Boleh nggak Mas ngasih tipsnya gitu ya dalam hal ini terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan PHE sendiri terkait dengan CSV dan manfaatnya apa sih yang dirasakan oleh PHE sendiri khususnya terkait dengan menjalankan implementasi CSV itu sendiri Mas. Ya, fundamentalnya tadi sustainability, keberlanjutan dari usaha ini. Baru berangkat dari situ kan berarti kita akan memetakan potensi revenue-nya masuk dari mana. Kemudian juga potensi risikonya ada di mana. Itu di mapping dulu semuanya. Terus bagaimana kita mapping potensi pengembangannya. Dulu tuh ada istilah yang Mas Rio juga sering sebut adalah business mapping-nya. Business mapping. Sama apa yang bisa kita create bersama ya, itu bisa dengan akademisi karena beda-beda ya Mas. Dan beda juga lokasinya. Jadi PHE sebagai subholding upstream ini kan membawahi 5 region ya. Dan di dalam region itu ada puluhan anak perusahaan ya. Totalnya lebih dari 68 anak perusahaan kita. Karena ini amanat undang-undang, satu wilayah kerja, satu entity. Tapi anyway, itu kan saya cuma mau menggambarkan bahwa di setiap titik itu ada perbedaan, ada kekasan, ada segala macam. Konteksnya kan beda-beda. Lokal konteksnya berbeda, Lokal konteksnya, local wisdomnya, segala macam beda-beda. Nah, jangan langsung berharap sapu jagat gitu. Gebrahuyah gitu ya. Beda dengan, sekali lagi ini beda dengan FMCG. FMCG itu cenderung applicable. Kalau ini enggak. Jadi memang harus customize. Tapi nggak usah ribet-ribet, nggak usah ini. Yang makronya apa sih? Tadi aja. Apa sih yang sebenarnya ada risiko yang paling gede yang harus kita kelola apa sih? Emisi kan? Jadi kita pikirin emisi aja tuh. Tinggal bagaimana kan kita habis itu harus menjustify value buat ke perusahaan apa, value buat ke lingkungan apa kan gitu ya? Ya kan? Nah, baru di situ didalamin. Jadi sebenarnya memang nggak semudah yang dibicarakan di umum yang ada beberapa jurnal dan pengalaman teman-teman di company lain. Tapi di ekstraktif hulu migas ini memang punya keunikan. Dan itu yang teman-teman juga perlu mappingnya benar-benar detail ya. Iya, oke, keren banget. Mas, boleh nggak sharing gitu ya terkait dengan kan biasanya kan teman-teman ngelihatnya gitu ya, jadi bagian studi kasus di industri hulu migas itu program CSV-nya PH itu apa sih Mas gitu ya dalam hal ini? Ya, jadi tadi ya konteksnya ya, kita tempatkan konteksnya dulu. Desa Energi Berdikari itu dalam beberapa pendekatan bisa kita bawa ke sana. Ini flagshipnya dari holding ya, dari Pertamina Holding. Kata energi merupakan satu kata yang merepresentasi kita. Nah, ini sangat bisa nih. Di dalamnya bisa juga ada unsur yang namanya capability, kita mendevelop lingkungan berdasarkan kapabilitas kita, expertise kita. Di Desa Energi Berdikari sangat bisa diimplementasikan. Kemudian kalau mau dibawa ke ranah bisnis, tadi CCS itu tadi ya itu impactful banget sih ya. Kalau betul. itu sampai bisa jalan full scale gitu ya. Kebayang sih setidaknya kita punya solusi untuk tadi permasalahan carrying capacity dunia yang sudah tidak baik-baik aja gitu terhadap emisi kan. Kan kalau masih baik-baik aja kan nggak mungkin sedunia ngomongin itu gitu ya. Gitu aja sih gampangnya ya kan. Tapi sayangnya target emisi kita dimundurin sama pemerintah. Isunya kan seperti itu ya. Ya, karena memang dinamika tadi. Dinamika lah itu. Kita bisa lihat dari segi wise perspektifnya adalah better kita ada adjustment daripada kita nggak melakukan apa-apa. Jadi regulasi dari pemerintah udah terbit, harapannya nanti turunan-turunannya juga bisa segera implement. Kemudian dukungan stakeholder juga perlu untuk karena ini sesuatu yang mungkin baru mau diterapkan di Indonesia gitu ya. Dan tadi
kalau mau nganterin si Mbah pulang, Mbah Karbon ini pulang, yang punya jalan akses ke sana kan kita ya, Hulu Migas ya, injeksi ya. Jadi harapannya ini bisa menjadi apa namanya nilai positif baru. Tapi kembali lagi yang saya selalu ingetin ke teman-teman, jangan ngelihat bahwa ini semata-mata karena uang ya. Makro yuk, mikirnya yuk, kompleks yuk, holistik yuk gitu. Mikirnya jangan, itu nanti jadi bisnis tuh gitu kan. jangan ke situnya, tapi lihat di kalau ini oil and gas gak dikeluarin, Bapak Ibu nggak bisa nonton saya sama Mas Rio loh. Iya. Nggak bisa melihat kita turun 20 kg ke depan. Ini salah satu motivasi saya. Saya bisa. Nah, Mas, biasanya kan gini, di proses terkait dengan CSR, khusus CID dan CSV itu kan kadang-kala harus diukur nih. Nah, gitu. Pertamina Hulu Energi melakukan pengukuran terkait program-program CSV dan CID dan ESG nggak, Mas? Gitu. Ya, jadi pengukuran tuh banyak ya metodenya ya, banyak banget deh. Yang paling umum ya kalau sama yang dari pemerintah kan ada proper ya. Proper. Oh itu ujian Mas, itu ngalah-ngalahin sidang itu Mas, sidang tesis tuh. Waduh pusing itu. Karena kita evidence ya sama lah, itu kan kajian segala macam harus disiapkan. Iya betul. Ya sama pusingnya lah kayak lagi nyusun disertasi lah apa segala macam. Itu ada sidangnya, ada ini, ada kita ditanya-tanya, di visit, dilihat evidence-nya. Tadi makanya saya bilang jangan terlalu banyak pendekatan sastrawinya dari sebuah laporan gitu. Betul, karena takutnya kepleset, kita nggak punya evidence kan malah salah gitu. Okay. Nah, proper itu menjadi salah satu tolak ukur ya buat kita, parameter juga. Dan alhamdulillah pendapatan perolehan proper mas kita juga cukup banyak ya. Berapa Mas? Di browsing aja biar websiteku ada yang visit. Tadi kira sombong nih karena banyak banget ini. Cari aja di Google PHI dapat proper mas berapa gitu. Iya, tapi jangan lupa di visit ya, dan follow Instagramnya juga, like, share. Izin jualan Mas. Nah, itu juga bisa proper. Terus nih teman-teman, insya Allah bulan depan kalau nggak salah kita berangkat ke UN Global Compact Event. Dan kita alhamdulillah PHE ini tim PHE ini PHE Group ya, karena ada juga teman-teman dari Regional 3 yang akan partisipasi. Itu terpilih menjadi pemenang ya dari 6 kan dari UN Global Compact itu memilih ada 6 perusahaan, dan kita satu-satunya dari Pertamina tahun ini gitu. Waduh, congratulations loh. Mewakili Indonesia ke sana. Jadi mudah-mudahan nanti di event UN itu juga ada nilai tambah yang bisa kita berikan. Jadi banyak Mas. Ini kita kan tadi udah serius-serius, ini yang fun-nya lah, fun. Jadi cara mengukur yang fun tuh banyak. Lomba-lomba itu kita ikutin, kita juga lihat ya profil lombanya ya. Jadi ini kompetisi apa sih gitu. Karena kita harus submit paper, itu teman-teman semangat banget. Reporting aja ada ininya gitu. Jadi kalau untuk mengukur sukses, ini aku udah lomba itu kita ikuti adalah untuk tahu saya ada di mana. Ini yang paling simpel ya. Kalau yang parameter lain ada lah ya, itu bisa diukur kayak kalau sustainability report, terus ada yang apa namanya Mas di SROI gitu ya. Ada yang di assurornya, terus kalau untuk yang community development ada pendekatan SROI gitu ya yang dipakai kerja sama kampus-kampus ya. Itu biasa sih. Tapi kita harus bicara fun partnya dulu ya. Karena at the end recognition itu kan menjadi spirit. Kalau kita udah bikin terus nggak ada recognition-nya ya, semangatnya kan harus kita maintain nih. Betul. Semangatnya tim kita nih. Jadi leaders part adalah mengencourage mereka untuk bisa jalan, untuk bisa terus improve dan untuk bisa terus naik gitu. Nah, forum itu yang bisa menjadi recognition yang positif. Oke. Keren. Jadi recognition itu untuk menjaga spirit agar tetap terus perform ya dalam hari timnya ya. Iya, dan yang menarik kalau dalam sebuah kompetisi itu kita bukan bicara prestasi Mas. Kita bicara harga diri. Jadi emosinya beda Mas. Jadi kalau coba prestasi ya udah piala bisa bikin lah ya di mana gitu, gampang lah gitu kan. Tapi kalau udah bicara harga diri beda Mas. Jadi emosinya tuh yang main udah beda. Jadi ya insya Allah ya itu sebenarnya kan cuma memflip emosi aja, jadi dan teman-teman ke bawah. Oke, Mas tadi kan ngomongin bagus-bagusnya prestasinya. Ada nggak sih
tantangan ya atau maupun kendala waktu menjalankan baik ketiga aspek ESG, CSR maupun CID dan CSV itu sendiri Mas di PHI? Ya, tuntutan eksternal kan banyak ya Mas. Pastinya stakeholder kita juga ada perspektifnya yang beliau-beliau gunakan gitu, dan basic needs-nya apa dan lain-lain. Ini juga pastinya challenge ya. Kalau dibilang hambatan sih, aku nggak mau ngeliat hambatan kesana kan negatif gitu, terus pesimis gitu. Aku ngeliatnya ini challenge kan berarti ada peluang gitu. Nah ini yang kita harus selalu kelola. Makanya teman-teman itu melakukan mapping dan stakeholder manajemennya juga harus all out. Karena memahami stakeholder itu kan nggak simple ya. Apalagi tadi ya bentangan operasi kita nih, ya, itu baru yang domestik ya, bicara luar negeri beda lagi. Betul. Isu konflik regional, isu apa kemarin yang dari peristiwa di Timur Tengah ada, ya banyak lah di berita ya. Jadi ini juga challenging. Jadi nggak cuma sekedar di Palang itu enggak, tapi kita konteksnya memang udah ya karena kita operasinya worldwide ya. Jadi tantangannya udah nggak biasa-biasa aja gitu. Tapi ini yang menarik adalah kita harus bisa manage tantangan itu, harus bisa dikelola, karena balik lagi ke awal tadi cerita bahwa why kita ada di sini. Jadi kan kalau di buku ada tuh start with why gitu. Jadi inilah why. Kenapa sih gue ada di sini? Bukan karena untuk nyari laba, bukan itu gitu. Negara ini butuh energi. Energi itu harus kita hadirkan nih. Kalau negara nggak punya energi, negara nggak bisa berdaulat sepenuhnya. Dia akan tergantung sama impor. Itu aja yang jadi soul Mas di dalam kita menjaga sustainability ini. Jadi kesimpulannya selalu aku akan refer back ke situ. Iya, Mas, berkali-kali di sesi ESG, CSR, CID, Komdev maupun CSV sendiri, Mas Arya selalu mengulang-ulang kata-kata pentingnya melakukan social business dan stakeholder mapping. Nah, kalau teman-teman mungkin mendengar, kalau nanti melihat gitu ya, Mas Arya sering ngomong berkali-kali, sepenting apa sih Mas itu? Kenapa kok harus dilakukan? Agar nanti Sobat Impact semuanya ini benar-benar bisa mengambil sebuah inspirasi di sini, pengalaman di sini. Kayak dulu kalau jualan tuh know your customer lah. Know your customer. Itu apa ya, istilah yang paling simpel ya. Kan customernya lagi mau makan bakso, terus kamu kasih nasi goreng ya kan nggak matching, gitu aja sih simpelnya ya. Yes. Jadi itu pentingnya mapping gitu. Jadi kita harus tahu siapa yang kita hadapin gitu. Terus kita harus paham betul basic needs-nya apa. Terus challenges-nya apa, potensi pengembangannya apa, peluangnya apa. Jadi ibaratnya ya, wah kita datang, kita mau bikin program pertanian gitu ya. Loh, tapi itu kawasannya kawasan nggak cocok buat pertanian gitu. Cocoknya buat peternakan, kayak gitu lah. Jadi itu paling simpel banget tuh. Jadi nggak semuanya itu bisa generalisir. Ibaratnya gini lah, Bekasi sama Jakarta. Wah sama-sama wilayahnya deketan gitu ya. Cuma ya ini kan deket nih, Pondok Gede sama Jakarta Timur kan berbatasan tuh. Paling gampang lah ya lokasi kita nih. Belum tentu sama. Jadi harus bisa dipahamin betul bahwa ini semua challenge-nya harus kita bisa petain di depan. So programnya akan cocok. Seringkali orang bilang, aku udah berbuat banyak tapi gitu-gitu aja, nggak ada impact-nya. Mungkin mappingmu keliru. Oke. Atau mungkin tanya gini, udah mapping belum? Jangan-jangan belum mapping gitu. Ibarat ngerti siapa orang yang harus kamu temuin gitu ya. Stakeholder mapping itu. Ibaratnya gini lah, sekarang macet-macet aja buka Google Map Mas. Iya. Kok sasar-sasar masuk ke gang-gang kecil gitu. Wah ya itu apesmu gitu. tapi itu kan kita buka Mas. Iya. Lah sekarang kan semua orang kemana-mana pakai ojek online kan juga, wis cek dulu macet nggak nih rutenya kan gitu. Betul. Itu dari keseharian kok, itu mapping itu udah biasa sih. Jadi nah, business mapping ini sebenarnya kalau mau bicara CSV ini agak dalam ya. Karena kalau kita nggak tahu potensi bisnisnya, bagaimana kita mau create value buat kita dan mereka gitu. Betul. Di titik yang sama bisa sharing value tadi. Nah itu additional tuh. Iya, karena di CSV dituntut ada manfaat positif kepada perusahaan secara langsung gitu ya. Iya. Nah, ini luar biasa. Jadi nggak donasi aja gitu Nggak kan. donasi.
Gitu. Oke, Mas, last nih dalam hal ini. Nah, ini kira-kira Mas Arya bisa memberikan apa ya dalam hal ini saran gitu ya, saran terkait dengan bagaimana sih implementasi ESG, kemudian implementasi CSR, CID atau Komdev maupun CSV sendiri untuk seluruh perusahaan atau Sobat Impact semua, baik itu di industri hulu migas maupun di industri lainnya. Pertama, why tadi. Find your why gitu ya. Kenapa kita harus sustain? Itu aja pertanyaannya, simpel aja. Tanya, kenapa kita harus sustain? Kita udah dapat jawaban, dalemin lagi. Kenapa gitu? Tanya terus, why terus. Sampai ketemu fundamental kayak tadi aku sebutin untuk hulu migas ya. Bisa di recall nanti kalau memang detailnya. Temuin dulu itu why-nya. Sesimpel itu sih Mas. Jadi once kita udah pegang itu, yang lainnya kan tinggal udah ada Mas. Mau bikin reporting udah ada panduannya, mau bikin ini mapping udah ada panduannya segala macam. Tapi why-nya itu sebenarnya fundamentalnya itu Mas. Nggak selamanya ini melulu soal uang gitu ya. Nggak selamanya ini soal revenue. Bukan itu sih sebenarnya. Soalnya filosofinya apa sih gitu. Karena bicara sustainability juga sama ya. Wah, kita berkelanjutan gini-gini. Programmu apa? Aku nggak pakai kantong plastik. Pakai kantong kain. Ya itu implementasi itu. Tapi paham nggak sih kenapa lu nggak pakai kantong plastik gitu? Terus paham nggak sih kenapa kalian, kita menolak emisi, loh kamu kesini aja naik motor, naik mobil, emisimu berapa? Terus mau bicara dengan bapak yang penggiat sepeda gitu, yang bike to work gitu, kan gitu ya maksudnya gitu ya maksudnya. Betul. Jadi find why-nya dulu, itu fundamental banget. Baru terus dari setiap why itu akan ada jawaban dan itu akan jadi langkahnya. Ini mungkin kesannya klise ya, cuma aku kok dalam beberapa diskusi itu seringkali, gue berhenti dulu deh, nggak ngomong dulu gitu. Why-nya belum ketemu nih. Gitu. Jadi kan gitu ya. Kalau ini kan kita lancar nih ngobrol dari awal sampai akhir nih, karena why-nya udah ketemu. Tapi kalau why-nya belum tak ceritain, ntar dulu ya, kita samain dulu ya. Karena nanti bulet deh Mas. Bahasanya apa ya? Ini pakai bahasa Jerman terus sendiri tadi nggak apa ya? Sesama penggiat bahasa ya. Jadi maaf ya. Jadi itu Mas, find why. Luar biasa, keren banget. Jadi pastikan pertama kali yaitu terkait dengan temukan why-nya, sehingga why itu nanti ketemu why-nya lagi, five why lah ya, atau getting back to the first principle, apa ini gitu ya dalam hari itu, kemudian harus tahu, harus lakukan tadi social, business, and stakeholder mapping, baru terkait dengan strategi implementasinya untuk mencapai benar-benar tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Gitu. Aku sering bilang gini Mas, ini maaf agak menggarisbawahi dikit. Kan ya pasti kita kerjasama lah ya kalau melaksanakan kegiatan mapping segala macam kan nggak. Kita pakai dari either itu lembaga atau perguruan tinggi atau apalah ya, itu pasti partner udah biasa lah itu. Tapi kita sebagai user, sebagai owner, udah tahu belum lo mau ngapain? Tanya itu dulu. Konsultan akan salah, akademisi bisa salah dalam memapping. Kalau kitanya nggak firm. Kalau kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, gitu ya? Kita nggak tahu why-nya. Jadi mitra itu hanya sarana, tapi kalau untuk mencapai sarana itu, begitu ya, mencapai tujuan dari sarana yang sudah disiapkan, kita sendiri nggak tahu, juga akan salah jalan gitu ya. TOR, kan ada TOR apa ya? Term of reference, kerangka kerja gitu. Itu bukan cuma sebatas timeline waktu pengerjaan. Waktu nulis itu why-nya ngerti nggak? Sebelum kita ngobrol jauh-jauh nih, why-nya dulu apa? Gitu. Samain sehingga si implementasinya mau lembaga siapapun gitu ya, itu sudah megang nih soul-nya, filosofinya apa. Nah ini yang seringkali jadi kelewat Mas. Pada saat kita manggung di dunia kayak tadi, wah dapat penghargaan Mas, kita ada temanku pergi ke UK, ada ke Amerika, kemana dapat piala, bangga, masuk koran.
sekarang udah ada ya, sosial media, masuk media lah gitu. Wah ngetop gitu ya, like di Instagramnya tinggi gitu macam. Di sebelah sini ada teman-teman yang lagi kerepotan soal perizinan. Oke. Yang perusahaannya nggak bisa beroperasi gitu kalau nggak ada izin itu. Sementara kita pegang-pegang piala, wah, Sudah gitu, menang di with mana-mana. all the glory gitu. Iya. Kok nggak kebalik ya? Poin nomor 1 apa tadi? Why we have, kenapa kita harus sustain? Iya. Itu kan belum dijawab ya. Piala itu kan nggak bisa ngeluarin minyak ya. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak? Betul. Sederhananya gitu sih. Jadi why-nya dulu nih. Wah kita udah ini, kita dengan mapping kita bagus gini. Makanya tadi aku bilang pride atau reputasi apapun lah namanya. Biarkan itu datang secara alami, secara organik dari fundamental tadi license to operate dan risk mitigation yang konkret gitu, yang real. Itu akan datang kok sendirinya. Sekarang gini aja, masih ikutin lombanya pasti menang, guys. Kalau 2 ini kejawab. Kan dilihat. Oh, apa kamu bilang social investmentmu bagus lah, wong itu banyak demo, banyak ini koran loh, klipingannya, kok klipingan koran zaman dulu banget ya. Pemberitaan di masa gitu. Oh, buktinya aja nggak gitu kok kamu bisa mengklaim gitu, nggak menang kan gitu. Betul. Tapi kalau semua baik, sini itu kayaknya layak dapat penghargaan deh. Ya, jadi gitu nggak sih? Bener banget dalam hal itu kan jangan sampai kita ngejar reputasi saja gitu ya dalam hal menang lomba di mana-mana, once balik ke rumah gitu ternyata kita masih ada PR di rumahnya. Karena tadi kalau dari Mas Arya sampaikan kalau rumahnya beres itu pasti akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan penghargaan itu ya Mas. Reputasi itu penting, tapi tadi nomor 1 adalah sustainability. Yes. Okay. Kalau tadi diurutin itu benefit untuk dari ESG ini balik ke konteksnya ya, makronya ini apa, judulnya acara ini ESG itu nomor pertamanya apa? Sustainability. Reputasi setelahnya. Iya penting sama pentingnya gitu. Iya benar. Kalau ESG terpenuhi, reputasi datang sendiri iya. Iya. Mana ada perusahaan dapat penghargaan ramah lingkungan tapi limbahnya di mana-mana kan? Kan itu juga menjadi tanda tanya ya. Berarti kan dia harus fokus dulu ke ESG-nya nih. Jadi harus tahu terkait dengan sustainability baik itu di aspek sosial dan lingkungan dan memastikan bahwa perusahaan harus sustainable bisnisnya. Nah, kan gitu ya. Gitu kan. Oke, keren. Thank you banget Mas Arya dalam hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas. Oh, sangat bermanfaat. Ini aku cuma cerita aja ini. Luar biasa ini pastinya banyak inspirasi ya, banyak pengetahuan juga dalam hal ini. Nanti harapannya nanti Sobat Impact semuanya ini benar-benar dapat mengambil intisarinya, mengambil pengalaman experience-nya gitu ya. Bahkan mungkin bagi tim saya ya Mas, pengalaman Mas Arya itu baru seumuran mereka baru lahir gitu ya. Mas Arya sudah kerja di industri ini gitu ya. Berarti tua dong gue. Thank you banget Mas Arya. Jadi itu semua teman-teman Sobat Impact luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Arya atas waktu dan kesempatan ini, mendapatkan waktu Mas Arya ini sangat luar biasa gitu ya. Kita senang banget dalam hal ini di socialimpact.id bisa berbincang, bisa sharing, mendengarkan pengalaman Mas Arya sendiri selama 23 tahun di industri hulu migas. Oke, Mas Arya, thank you banget atas luar biasa ini ilmunya, luar biasa ini sharing-sharing pengalaman yang sudah diberikan. Harapannya nanti Sobat Impact semuanya benar-benar dapat mengambil pelajaran gitu ya, bagaimana nanti mengimplementasikan terkait dengan ESG, terkait dengan CSR, Community Involvement and Development atau biasanya disebutnya COMDEV maupun CSV. Itu sendiri. Thank you banget ya Mas. Terima kasih banyak Mas sudah diundang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wah, luar biasa. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Ada malah kita banyak mengambil ilmu nih di sini ya. Jadi Sobat Impact semua, mari kita ketahui pentingnya implementasi ESG, CSR dan CSV. Seiring dengan adanya dampak kepada masyarakat, lingkungan, juga terkait dengan kinerja finansial perusahaan. Dengan adanya adaptasi dan inovasi di perusahaan, kita memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan dan keberlanjutan dari bisnis itu sendiri. Yuk, nantikan episode selanjutnya dengan topik terbaru seputar sustainability dan tentunya dengan narasumber lainnya yang menginspirasi. Saya Rio, sekian Impact Talks
episode ke-7. Follow Instagram, LinkedIn kami di socialimpact.id untuk mengetahui kegiatan kami. Dan mari kita belajar, berdampak, dan berkelanjutan bersama-sama. Be responsible and sustainable. Salam keberlanjutan.